apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, hidupku dahsyat, istimewa, luar biasa. Yes. Wah, kayaknya kurang semangat nih Kak. Kayaknya Kak. masih kakak-kakak sekolah minggunya yang semangat. Adik-adiknya belum nih ya Kak Kakak ya? lihat masih ada yang tidur-tiduran loh Kak. Nggak boleh gitu ya Kak Iya, Stella nggak ya. boleh. Harus lebih semangat ya Kak Stella. Iya, kita mau ulang satu kali lagi. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, hidupku dahsyat, istimewa, luar biasa. Yes. Nah adik-adik, selamat datang kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu GMI Efrata Kuala Bekala. Harapan kita ya Kak Stel, adik-adiknya semoga penuh sukacita ya Kak dalam mengikuti ibadah kali ini. Oke. Sama seperti kakak dan abangnya yang hari ini dengan penuh sukacita untuk melayani Tuhan Yesus. Yuk Kak Stel, kita mau buka ibadah kita dulu Kak Stel. Iya, yuk adik-adik semuanya, kita mau memulai ibadah kita. Semua kakak undang untuk bangkit berdiri. Semua boleh cari pasangannya di rumah, boleh abangnya, boleh kakaknya, boleh adiknya, boleh papa dan mamanya. Kita mau angkat lagu pujian kita, Mentega dan Roti. Semua harus bergerak ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Adik-adiknya dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita mau berdoa, tapi adik-adiknya semua boleh ambil sikap berdoa dulu, boleh tundukkan kepalanya dan lipat tangannya. Sebelum berdoa kita mau angkat satu pujian kita, Kau Bapakku yang baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku.
tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik, engkau sungguh baik. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh terjadi atas setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih karena sampai hari ini Tuhan masih boleh mengizinkan kami untuk sama-sama bersekutu Tuhan dalam ibadah online sekolah minggu ini. Tuhan Yesus, biarkanlah Tuhan yang boleh selalu melindungi kami dan memberkati kami Tuhan dalam ibadah ini. Biarkanlah Roh Kudus-Mu boleh bekerja dalam setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh melakukan ibadah ini dengan sungguh-sungguh sepenuh hati kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah adik-adik, semuanya kembali kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian kita, Ku daki-daki gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput luas membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput luas membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Kita mau angkat satu lagi pujian kita, Jalan Serta Yesus. Adik-adik tetap masih dalam posisi berdiri. Kita mau jalan serta Yesus, semuanya harus menggerakkan tubuhnya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus,
Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita mau mengumpulkan persembahan, boleh kasih yang terbaik untuk Tuhan Yesus dan kita akan mengangkat pujian kita, Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Rosni, kita mau angkat lagu pujian kita, Kasih yang Sempurna. Semuanya adik-adik dalam sikap berdoa. Shalom adik-adik. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Allah yang baik, Allah yang maha pengasih dan maha pengampun. Pada saat ini Tuhan kami kembali bersyukur berterima kasih kepada Tuhan atas berkat Tuhan selama 1 minggu ini kami rasakan bersama dengan adik-adik sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan kami boleh tetap berharap, bersukacita dan terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan selalu menyertai dan kami selalu percaya Tuhan adalah juru selamat kami. Sebentar kami akan memperdengarkan dan mendengarkan cerita Tuhan melalui firman Tuhan. Biarlah kami boleh bersyukur, Tuhan berkati hati dan pikiran kami sehingga kami boleh bersukacita mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekolah minggu. Ya, pada saat ini adik-adik sekolah minggu kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 12. Ya, kakak akan membacakannya untuk kita semua.
Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, kakak ulangi ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Adik-adik sekolah minggu, pada saat ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kakak mau membagikan cerita. Ada cerita di dalam hutan yang sangat luas, yang begitu banyak binatang-binatang, baik binatang yang baik juga binatang yang jahat. Mungkin adik-adik sudah tahu kan, yang mana binatang-binatang yang mungkin memakan manusia. Jadi adik-adik sekolah minggu, pada saat itu di suatu hutan yang banyak binatang-binatang, ada 3 binatang yang begitu sangat baik, cerdik, dan sangat lincah. Satu yang bernama kura-kura, yang kedua yang bernama kelinci, yang ketiga bernama kerbau. Pada saat itu adik-adik sekolah minggu, mereka selalu mencari makanan mereka dengan kesabaran dan dengan ketekunan. Mereka ada penyimpanan di tempat persediaan makanan yang tidak diketahui oleh binatang yang lainnya. Bahkan setiap hari mereka selalu makan karena ada tempat persediaan makanan mereka. Namun adik-adik sekolah minggu, pada saat itu juga ada seekor monyet yang sangat licik dan sangat jahat. Ketika ia mengetahui ketiga binatang kura-kura, kelinci, dan kerbau tadi memiliki tempat persediaan makanan, ia pun mendekati ketiganya. Ia datang dan ia ingin berteman dengan kura-kura, kelinci, dan kerbau, hanya untuk tujuan supaya ia mendapatkan makanan, supaya ia kenyang, dan supaya ia tahu di mana adanya tempat persediaan makanan mereka. Apa yang terjadi adik-adik sekolah minggu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ternyata si monyet tadi ingin berteman, hanya ingin mendapatkan makanan. Dan pada saat ia sudah tahu di mana tempat persediaan ataupun tempat persembunyian makanan ketiga ekor binatang tadi, ia menghabiskan. Bahkan ia tidak meninggalkan sedikit pun. Setelah ia sudah kenyang, ia pergi dan ia tertawa, hahaha, aku sudah kenyang. Bye-bye kura-kura, bye-bye kelinci, kerbau, kalian sangat bodoh. Aku hanya mempermainkan kalian. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa yang kita dapat di dalam cerita tadi? Ternyata ketika si monyet sudah tahu bahwasanya kura-kura, kelinci, dan kerbau baik hati, tulus hati, mau berteman, ia untuk memanfaatkan. Jadi adik-adik sekolah minggu, jangan mau berteman hanya untuk memanfaatkan. Ketiga ekor binatang yang sangat baik tadi siapa? Kura-kura, kelinci, dan kerbau. Mereka selalu bersabar, bertekun, dan mereka selalu ingin berharap supaya makanan mereka tidak habis. Nah, adik-adik, di dalam teks kebenaran firman Tuhan tadi ada dikatakan 3 hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama dalam pengharapan, yang kedua dalam kesesakan, dan yang ketiga dalam doa. Nah, adik-adik sekolah minggu, apakah berharap? Mengapa kita harus dalam pengharapan? Ketika kita sudah berharap, Kak, kenapa ada dalam kesesakan? Wah, bagaimana itu, Kak? Nah, adik-adik sekolah minggu, perlu kita ketahui, ketika kita di dalam pengharapan, pasti kita selalu berdoa supaya harapan
dikabulkan oleh Tuhan. Nah, Tuhan tidak hanya untuk begitu saja mengabulkan. Tuhan memberikan cobaan adik-adik. Ketika kita berharap Tuhan beri ujian, apakah kita sabar di dalam kesesakan? Itu dia adik-adik. Nah, ketika kita sudah sabar di dalam kesesakan adik-adik, kita teruslah bertekun di dalam doa. Nah, kakak mau tanya kepada kita semua, bagaimanakah caranya berdoa dan mengapa doa itu sangat penting adik-adik? Apakah kita hanya sebatas doa mengatakan kepada Tuhan, aku ingin ini Tuhan, aku ingin itu, aku ingin itu. Ternyata bukan adik-adik. Doa itu adalah bagaimana kita menjalin hubungan ataupun bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dan adik-adik, kita ketahui saat mengawali hidup kita. Contohnya, ketika kita ingin belajar, pasti kita mengawali dengan doa. Dan begitu juga ketika kita mengakhiri, pasti dengan doa. Jangan-jangan di sini mau tidur pun kadang lupa berdoa kan. Untung ada mama papa mengingatkan. Amin adik-adik. Nah, adik-adik sekolah minggu, jadi dengan demikian ketika kita selalu ingin berdoa, jangan lupa mengawali doa dengan mengucap syukur. Nah, ketika kita sudah berdoa, patutlah kita disebut sebagai anak-anak Tuhan. Jadi adik-adik tahu enggak mengenai Nabi Yesaya? Ada yang ingat? Atau ada yang pernah baca enggak di dalam Alkitab mengenai Nabi Yesaya? Nah, pada saat itu juga adik-adik ketika Nabi Yesaya sebagai pemimpin bagi bangsa orang Israel itu adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang selalu menyakiti hati Tuhan dengan tindakan mereka adik-adik. Jadi Nabi Yesaya ini selalu berharap dan berdoa kepada Tuhan supaya bangsa Israel selalu berbuat baik. Dan juga supaya selalu bertekun dalam doa dan tidak menyimpan dendam. Jadi adik-adik sekolah minggu yang terkasih, yang mau disampaikan di dalam firman Tuhan ini adalah jangan lupa untuk berharap. Dan jangan juga lupa untuk berdoa. Ketika kita sudah berharap di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan mengabulkannya. Jadi adik-adik sekolah minggu, berdoa untuk mewujudkan nyata kita. Karena kita sudah mengetahui untuk siapa kita berdoa, yaitu untuk Tuhan Yesus. Nah, yang kedua adik-adik sekolah minggu, berbuat baik tadi yang dikatakan di sini artinya ketika di dalam hidup kita sehari-hari jangan pernah menyakiti hati sesama kita. Terlebih dahulu adik-adik pada saat situasi ini kita selalu ada di rumah, janganlah pernah menyakiti hati orang tua kita. Nah, yang ketiga tadi jangan menyimpan dendam adik-adik, pesan kebenaran firman pada saat ini supaya kita selalu saling mengasihi. Dengan demikian Allah atau Tuhan akan juga mengasihi kita. Amin adik-adik. Amin. Jadi adik-adik sekolah minggu pada saat ini meskipun beribadah di rumah, meskipun belajar di rumah, meskipun melakukan kegiatan apapun itu selalu di rumah, jangan lupa di dalam pengharapan. Bersukacita di dalam pengharapan. Mintalah atau berdoa kepada Tuhan supaya semua ini berlalu. Amin. Dan jangan lupa sabarlah karena Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Di atas segalanya jangan lupa diawali dan diakhiri dengan doa. Amin. Amin. Mari kita berdoa adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu
Biarlah Tuhan pada saat situasi yang kami alami di dunia ini Tuhan, baik di lingkungan kami, biarlah Tuhan selalu senantiasa memberkati, menyertai kami. Ajari kami Tuhan supaya kami selalu di dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan kami supaya selalu tekun berdoa kepadamu. Bapa yang baik, ampuni juga segala kesalahan kami sering lupa akan Tuhan, dan pada saat ini Tuhan, kami disadarkan oleh kebenaran firman-Mu supaya kami tetap berbuat baik di dalam Engkau. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Rosni tentang selalu berharap dan selalu berdoa. Untuk itu adik-adik semua kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu pujian kita, baca kitab suci, doa tiap hari. Semua boleh bertepuk tangan dan harus memperagakan gerakannya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adiknya masih tetap bangkit berdiri, tapi kakak mau adik-adiknya di rumah boleh tetap lipat tangannya dan tundukkan kepalanya. Kita mau mengakhiri ibadah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan kekuatan yang masih Tuhan berikan sampai di akhir ibadah kami. Dan kami mengucap syukur kalau Tuhan juga boleh hadir di hati kami dalam ibadah ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan dari awal ibadah kami, pertengahan sampai kami juga boleh mendengar cerita yang dibawakan oleh Kak Rosni. Dan begitu juga kami sudah boleh mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan boleh memberkati agar ibadah ini menjadi ibadah yang indah untuk Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Bapa untuk perlindungan Tuhan akan kami Tuhan 1 minggu ke depan dalam setiap aktivitas kami Bapa. Dalam setiap proses belajar dan mengajar kami Tuhan, kami mau Tuhan juga boleh selalu memberkati dan melindungi kami. Orang tua kami, begitu juga dengan saudara-saudara kami mau serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.
selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.